Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Prodi PIAWUD semester 1 di STEM Probolinggo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memfasilitasi perkembangan sosial emosional peserta didik khususnya anak usia dini. Mari kita saksikan bersama-sama. Memfasilitasi perkembangan sosial emosional peserta didik khususnya anak usia dini. Memfasilitasi perkembangan sosial emosional peserta didik khususnya anak usia dini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengajarkan nilai-nilai sosial, anak-anak dapat memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat. Pengembangan aspek sosial emosional pada anak usia dini harus diperhatikan. Sebagai orang tua, penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, karena ada beberapa kasus anak tumbuh secara tidak normal. Apabila orang tua tidak mendeteksinya sedini mungkin, maka akan mempengaruhi perkembangannya. Jika sudah terdeteksi sedini mungkin, kamu bisa mencegahnya. Apabila seiring bertambah usia, perkembangan terhadap aspek sosial emosionalnya berbeda. Itulah pentingnya untuk memantau perkembangan anak sejak usia dini. Ada beberapa alasan penting mengenai perkembangan sosial emosional anak. 1. Membantu anak mengenal lingkungan. Salah satu pentingnya aspek sosial emosional untuk anak karena bisa membantunya dalam bersosialisasi. Hal ini sangat penting mengingat makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian. Di usia dini, anak sudah boleh diajari untuk membangun hubungan sosial melalui perkenalan. Anak mulai bisa berinteraksi dan saling berbagi. Bahkan, seiring usia, perkembangan sosial anak akan berubah menjadi perkembangan sosial. Pada tahap ini, pengembangan aspek sosial emosional berubah menjadi pertemanan. Bahkan, anak-anak juga bisa menangani konflik bersama-sama. Selain itu, perkembangan sosial anak bisa membawa dampak baik saat dewasa nanti. 2. Membuat anak lebih mandiri. Salah satu alasan kenapa aspek sosial dan emosional penting dikembangkan karena membawa dampak baik pada anak. Anak-anak bisa menjadi lebih mandiri. Biasanya di umur 1-2 tahun, anak akan merasa tidak nyaman saat berpisah dengan seorang. Nah, jika dibiarkan, maka pribadi anak yang tidak mandiri akan mulai terbentuk. Oleh karena itu, orang tua bisa melatihnya dengan cara berpisah dari anak sebentar. Cukup 10-15 menit saja, saat anak sudah mulai terbiasa. Namun, orang tua harus berpamitan kepada anak agar anak mengerti kondisinya. Dengan begitu, perkembangan sosial dan emosionalnya akan lebih baik sejak dini. 3. Membantu mengenali perasaan pada anak. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini mulai terlihat pada usia 2-3 tahun. Biasanya, di usia tersebut, emosional anak cenderung meledak. Saat hal tersebut terjadi, orang tua bisa meminta anak untuk bercerita. Jangan biarkan anak memendamnya sendiri, karena akan membuatnya menjadi kebiasaan buruk. Orang tua bisa memberitahu anak mengenai emosi yang dia rasakan. Hal ini sangat membantu si kecil untuk mengenali dan memahami perasaannya. Seperti yang diketahui, emosi terbagi menjadi 2 bagian, emosi positif dan emosi negatif. Orang tua bisa mengajarkan semua emosi tersebut untuk membantu perkembangan emosionalnya. Selain itu, saat anak tidak bisa mengontrol emosinya, orang tua bisa mengubah pandangan anak. Terkadang, saat anak marah, orang tuanya merasa kesal. Hal inilah yang membuat perkembangan emosi pada anak menjadi tidak baik. Sebagai gantinya, orang tua bisa membuatnya mengerti akan hal terjadi. Jika perlahan dia mulai mengerti permasalahannya, maka emosinya pun mulai mereda. Dengan begitu, orang tua bisa membantu si kecil untuk mengambil langkah yang positif. Hal ini juga pasti membuat anak merasa aman dan nyaman. 4. Membantu anak menyelesaikan masalah. Pentingnya perkembangan sosial anak usia dini karena bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah. Biasanya, saat anak usia 4-5 tahun, mereka sudah mulai belajar mengatasi masalah.
Contohnya, bagaimana meminta maaf kepada teman, mengucapkan terima kasih, dan sebagainya. Saat orang tua menyuruh anak untuk meminta maaf, orang tua juga perlu menjelaskan bahwa tindakannya salah. Jelaskan juga apa kesalahannya, agar anak mengerti dan tidak mengulanginya lagi. Dengan begitu, anak pun bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya. 5. Membantu anak untuk berekspresi. Alasan penting adanya perkembangan aspek sosial emosional yaitu membantu anak untuk mengekspresikan diri. Anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku dan cara berbicara orang di sekitarnya. Namun, anak tidak tahu bahwa itu baik atau tidaknya. Jadi, kamu bisa membuat si kecil untuk mengungkapkan emosinya sendiri. Caranya adalah dengan memberi ruang pada anak untuk bercerita. Biarkan si kecil cerita tentang apa yang dialaminya. Lalu, orang tua bisa menanggapinya dengan tanggapan positif agar anak merasa dihargai. Peran guru dalam pengembangan sosial dan emosi anak. 1. Memberikan berbagai stimulasi pada anak. Pendidik perlu memberikan stimulasi atau rangsangan edukatif agar kemampuan sosial emosional anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kegiatan belajar seraya bermain dapat dioptimalkan sebagai cara untuk menstimulasi anak. Misalnya, mengajak anak terlibat dalam permainan kelompok kecil, melatih anak bermain bergiliran, mengajak anak bercerita pengalamannya di depan kelas, melatih kesabaran anak untuk berbagai dalam kegiatan kemanusiaan. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Pendidik perlu mengelola kelas menjadi tempat yang dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, terutama kesadaran anak untuk bertanggung jawab terhadap benda dan tindakan yang dilakukannya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik dan psikis. Lingkungan fisik menekankan pada ruang kelas sebagai tempat anak berlatih kecakapan sosial emosionalnya. Sedangkan lingkungan psikis lebih ditekankan pada suasana lingkungan yang penuh cinta kasih sehingga anak merasa aman dan nyaman di kelas. 3. Memberikan contoh pendidik adalah contoh konkret bagi anak. Segala tindakan dan tutur kata pendidik akan diikuti oleh anak. Oleh karena itu, pendidik seyogyanya dapat menjaga perilaku sesuai dengan norma sosial dan nilai agama, seperti menghargai pendapat anak, bersedia menyimak keluh kesah anak, membangun sikap positif anak, berempati terhadap masalah yang dihadapi anak, dan sebagainya. 4. Memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak. Pendidik sebaiknya tidak sungkan untuk memberikan pujian terhadap kecakapan sosial yang dilakukan oleh anak secara proporsional. Pujian dapat diberikan secara lisan maupun non-lisan. Program untuk mengoptimalkan keterampilan sosial dan emosi anak. Guru perlu melakukan hal sebagai berikut. Memberi pilihan pada anak, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong anak untuk bekerja secara mandiri, menghargai ide atau gagasan anak, dan membimbing anak untuk melakukan pemecahan masalah. Demikian presentasi saya mengenai memfasilitasi perkembangan sosial emosional peserta didik, khususnya anak usia dini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.